Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Khofifah, NPM 1904020837 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Ujian akhir semester mata kuliah Kemahiran Membaca. Yang pertama yaitu isi bacaan dari tajuk rencana yang berjudul Vaksin Sinovac Halal dan Suci. Vaksin Sinovac adalah vaksin yang digunakan untuk melindungi diri terutama masyarakat Indonesia dari virus COVID-19. Terdapat dua syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk vaksinasi yang dimulai pada 13 Januari. Syarat tersebut menyangkut keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Namun menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan POM. Tim Komisi Fatwa MUI mengaudit kehalalan vaksin langsung ke pabrik Sinovac di Tiongkok. Keputusan Komisi Fatwa MUI itu mengembirakan karena pemerintah sudah menetapkan vaksinasi dimulai 13 Januari dan Presiden Joko Widodo menerima vaksin pertama. Penetapan Sinovac halal dan suci sangat penting karena menyangkut keyakinan umat beragama, khususnya Islam, karena dari aspek keagamaan ia tak bertentangan dengan ajaran Islam. Persyaratan yang mesti dipenuhi vaksin ada 3, yaitu efikasi dan keampuhan vaksin dalam melindungi dari penyakit, efek samping yang mungkin ada, serta berapa lama antibodi yang ditimbulkan mampu bertahan dalam suhu tubuh. Jika Badan POM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Sosialisasi program ini selain peran tenaga kesehatan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga penting. Tidak boleh ada perilaku egois dalam pandemi ini. Kegagalan untuk menahan virus ini di satu negara berarti memiliki resiko yang lebih tinggi untuk memicu gelombang pandemi berikutnya di negara-negara yang lain. Jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi sulit membaik. Oleh karena itu, program vaksinasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini. Selain tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Opini atau pendapat penulis dari tajuk rencana yang berjudul Vaksin Sinovac Halal dan Suci adalah sosialisasikan program ini seterang dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Selain tenaga kesehatan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga penting. Tidak boleh ada perilaku egois dalam pandemi ini. Setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan virus tersebut. Terutama konektivitas global sangat penting bagi perekonomian, sementara periode kekebalannya masih belum diketahui. Kegagalan untuk menahan virus ini di satu negara berarti resiko yang lebih tinggi untuk memicu gelombang pandemi berikutnya di negara lain. Jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi akan sulit membaik. Baik pariwisata
bisnis atau investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Oleh karena itu, program vaksinasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini. Selain tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu fakta-fakta yang terdapat dalam tajuk rencana yang berjudul Vaksin Sinovac, Halal dan Suci. Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Tim Komisi Fatwa MUI Pusat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM MUI mengaudit kehalalan vaksin langsung ke pabrik Sinovac di Tiongkok dan audit lapangan di pabrik Bio Farma yang akan memproduksi vaksin dari Sinovac secara massal di Bandung. Pemerintah sudah menetapkan vaksinasi dimulai 13 Januari dan Presiden Joko Widodo penerima vaksin pertama. Yang keempat adalah pokok-pokok masalah yang diangkat dalam tajuk rencana tersebut adalah menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan POM sehingga belum bisa diproduksi secara massal. Yang kelima yaitu solusi yang diberikan penulis dalam tajuk rencana yang berjudul Vaksin Sinovac Halal dan Suci adalah Badan POM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan telah terpenuhi. Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Yang keenam, penilaian terhadap kedalaman penulis dalam menganalisis masalah, yaitu menurut saya, tajuk rencana yang berjudul Vaksin Sinovac Halal dan Suci mudah dipahami bagi pembaca, sehingga pembaca dapat dengan mudah menerima informasi, tetapi terdapat kekurangan, seperti tidak adanya penjelasan mengenai dampak atau efek samping dari penggunaan vaksin Sinovac tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.